Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau buka hati kami. Dan kami mau berkata, Tuhan Yesus, datanglah dan bertatalah di dalam kehidupan kami. Amin. Sebab Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Juru Selamat kami. Allah Immanuel. Amin. Yang akan selalu menyertai kami. Amin. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan kami terima akan memberkati kami, menguatkan kami, dan kami boleh diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu. Nama Yesus makin ditinggikan, nama Yesus makin Amin. dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sebab Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih bersuka cita karena kita masih di dalam momen Natal. Amin. Natal kita bersuka cita bukan karena ada makanan enak, bukan karena pakaian baru, tetapi karena kita percaya, kita beriman, dan kita bersuka cita karena Yesus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca langsung di Matius 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Ayat 11. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan bahwa Natal ini menjadi sukacita yang besar bukan karena suatu hal seperti pesta yang besar atau sesuatu hal yang kita dapatkan yang luar biasa, tetapi Natal merupakan yang spesial bagi kita orang percaya karena kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada saat itu berita kelahiran ini menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi mereka pada saat itu. Bahkan Raja Herodes menjadi terkejut dan juga para imam kepala. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa, maka sangat mudah untuk hal itu jadi viral. Ada
HP, kemudian dikirim di WA group, Facebook, Instagram, dan berbagai hal lainnya, maka seketika itu juga itu akan menjadi viral dan akan menjadi trending topik di mana-mana. Cuma pada saat itu kelahiran Yesus itu tidak menjadi trending topik yang luar biasa dengan cepat. Karena apa? Memang pada saat itu teknologi gak secanggih sekarang. Tetapi orang yang diberitahukan malaikat pertama kali adalah para gembala. Yang para gembala itu notabene mungkin orang yang tidak penting, orang yang sedang menjaga menggembalakan domba-dombanya, tapi mereka menjadi orang yang pertama kali diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa kesukaan besar bagi dunia telah mereka alami. Karena apa? Akan mengalaminya karena mereka telah menerima satu hal yang besar, yaitu Tuhan Yesus telah lahir bagi mereka, Bapak Saudara. Nah, ini merupakan hal yang menggemparkan, sukacita yang besar melebihi sukacita apapun yang pernah kita alami. Mungkin pada saat itu kita tidak ada di masa itu, tapi sampai saat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap bulan Desember tanggal 25 kemarin kita rayakan, saya selalu percaya hari Natal selalu menjadi hal yang menggemparkan bagi kita. Hal yang membuat sukacita kita melimpah-limpah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam satu perikop ini kita akan melihat 3 pribadi, bagaimana mereka menyambut Tuhan, bagaimana respon mereka ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah lahir. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat bagaimana Raja Herodes, bagaimana responnya, bagaimana sikapnya ketika dia mendengar bahwa Yesus telah lahir. Bapak Ibu Saudara, di samping dia mendengarkan bahwa Yesus telah lahir, dia juga mendengar bahwa Raja orang Yehuda telah lahir. Nah, apa respon yang dialami oleh Raja Herodes, Bapak Ibu Saudara? Dia merasa terancam dan menganggap Yesus sebagai ancaman di dalam dirinya. Ketika orang Majus itu dituntun dari Persia, dari timur, mereka sampai ke Herodes, dan orang Majus itu berkata bahwa di manakah bayi yang lahir itu, Raja orang Yehuda itu, kami datang menyembah dia. Maka respon yang diberikan oleh Herodes adalah dia terkejut dan dia merasa terancam karena dia berpikir, ini raja telah lahir, jangan-jangan suatu saat kerajaan saya akan digulingkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran, takut jabatannya diambil oleh Yesus. Pernahkah kita juga Bapak Ibu Saudara kita mengalami hal ini? Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri di dalam diri kita, dan kita merasa jangan-jangan nanti setelah saya terima Yesus, jangan-jangan nanti setelah saya melayani Tuhan, ada banyak hak saya yang akan diambil. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus datang ke kehidupan kita bukan tujuan untuk mengambil sesuatu dari kehidupan kita. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus mau datang ke dalam kehidupan kita karena Dia mau memberikan hidup bagi kita. Dan akan mengambil segala sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, yang terakhir Dia bawa beban itu di kayu salib. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah merampok atau tidak pernah mengambil sesuatu di dalam diri kita. Tetapi Tuhan selalu datang untuk memberikan kehidupan di dalam kita. Yang dialami Herodes, dia mengalami ketakutan. Dia berpikir jangan-jangan suatu saat jabatan saya sebagai raja akan diambil, akan digulingkan oleh bayi yang baru lahir ini. Sedangkan kerajaan Allah bukanlah tentang kerajaan dunia, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang kerajaan dunia.
Tapi kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang kebenaran yang akan kita hidupi setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah dia mendengar hal itu, dia berkata kepada orang Majus, bila mana kamu menemukan dia, beritahukan juga kepada saya, maka saya akan datang menyembah dia. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ini hanyalah omongan belaka. Kalau orang Pontianak bilang bualja. Karena tujuannya bukan datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Tapi justru dia terancam. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara, ketika orang Majus itu tidak kembali untuk memberitahukan di mana Yesus lahir, maka dia memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi 3 tahun ke bawah di seluruh Bethlehem dan sekitarnya. Ketika dia merasa terancam sebagai seorang raja, maka dia memerintahkan bunuh semua bayi-bayi 3 tahun ke bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hal ini tidak kita lakukan yang namanya membunuh bayi-bayi 3 tahun ke bawah. Tapi saya perkatakan jangan sampai ini kita lakukan. Kenapa? Mungkin bukan bayi Yesus yang berniat untuk kita bunuh. Tapi kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita terima. Tanpa kita sadar bisa jadi kita membunuh kebenaran di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, orang yang sudah tahu firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia itu menipu diri sendiri. Mungkin kita tidak berniat membunuh bayi Yesus seperti Raja Herodes, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kalau yang baik-baik bacaannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tapi ketika ada ayat yang berkata, bertobatlah, kita berkata, oh ini bukan untuk saya. Ketika ada ayat berkata, ampunilah, dan kita berkata, oh ini ayat bukan untuk saya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan Alkitab adalah pribadi Allah sendiri. Dan ketika firman itu datang kepada kita, maka kita harus terima dia untuk bertata di dalam kehidupan kita. Jangan kita berusaha menolak, bahkan membunuh kebenaran firman itu dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah respon Herodes. Terancam, khawatir, dan berniat membunuh bayi Yesus. Dan yang dibunuh semua bayi 3 tahun ke bawah itu dibunuh semua oleh Raja Herodes. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga seorang raja? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah kita juga seorang raja? Amin. Pertanyaan selanjutnya, di mananya saya seorang raja, Pak? Kerajaan saya di mana? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bertanyakan begini. Kita adalah seorang raja atas diri kita sendiri. Secara mutlak kita berkuasa atas diri kita sendiri. Kerajaan kita adalah diri kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, maukah kita menyerahkan kerajaan kita ini untuk berkata, Tuhan Yesus datanglah dan bertata. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bukan Raja Herodes yang punya kerajaan yang luas, punya pemerintahan yang hebat, tetapi kita adalah raja-raja kecil atas diri kita sendiri. Apakah ketika Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan kita, apakah kita terancam atau sebaliknya kita bersuka cita? Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita jangan mengambil sikap seperti seorang Herodes. Tapi saya percaya, orang yang percaya Tuhan, kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang terbuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Dan berkata, Bapa Tuhan Yesus, datanglah sebagai Raja di dalam kehidupan saya. Amin. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah para imam kepala. Para imam kepala Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca lagi di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ketika Raja Herodes memanggil mereka dan
Raja Herodes bertanya, bila mana bayi itu lahir di mana? Dan mereka hanya berkata, ada tertulis. Bla 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 dan sebagainya, ada tertulis. Nah, Bapak Ibu Saudara, imam kepala ini Bapak Ibu tahu firman. Bahkan kalau mungkin kita ibaratkan seperti kita saat ini, mungkin adalah orang Kristen tulen yang tanpa ditanya lagi ayat ini di mana, semuanya di luar kepala sampai enggak melakukan lagi. Ini adalah kondisi imam kepala Bapak Ibu Saudara. Ketika Raja Herodes bertanya, di mana Yesus itu akan lahir, mereka tahu. Mereka tahu tentang janji Allah. Mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi seakan-akan tidak memiliki passion, tidak memiliki rasa percaya atas setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka pelajari. Firman Tuhan sebatas pengetahuan saja, bukan mengalami firman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, para imam kepala ini tidak memiliki kerinduan atau gairah ketika mereka mendengar Yesus lahir. Atau bahkan ketika mereka tahu Yesus lahir, mereka tidak punya gairah untuk datang dan mencari Yesus. Ini juga menjadi satu peringatan, satu alarm bagi kita untuk hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bahwa firman Tuhan tidak boleh hanya menjadi sebatas pengetahuan saja, amin. Tapi firman Tuhan harus kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi darah dan daging di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berkata ada tertulis, tapi kita harus mampu berkata saya mengalami, amin. Firman Tuhan bukan hanya sebatas ada tertulis, tapi kita harus mampu berkata, yes, amin, saya mengalami firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iblis tidak akan pernah mencuri gitarmu yang ada di rumah. Iblis tidak akan pernah mencuri Alkitabmu yang ada di rumah. Tetapi iblis bisa membuat engkau tidak bergairah mencari Tuhan. Iblis tidak mampu mencuri Alkitabmu. Dia tidak bisa mampu mencuri keyboardmu atau segala macam yang kau miliki selama ini untuk menyembah Tuhan. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita seperti imam kepala. Mereka tidak punya gairah untuk mencari dan menyembah Tuhan. Kekristenan tidak hanya cukup sebatas pengetahuan Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus mengalami dan mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Amin. Kita harus mengalami siapa Yesus itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah begitu besar, tidak terbatas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita rajin baca firman Tuhan, ketika kita rajin beribadah, kita rajin menyembah Tuhan, itu tidak membuat Tuhan lebih sayang lagi kepada kita. Tapi ketika kita rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin ke gereja, justru kita yang semakin sayang kepada Tuhan. Amin. Dan ketika kita semakin sayang kepada Tuhan, kita mampu menyelami dan mengalami seberapa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita datang hari ini, kita tidak sedang mencari-cari perhatian Tuhan, amin. Tapi kita mengekspresikan bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin hari kita semakin intim dengan firman Tuhan. Semakin hari kita semakin mengalami lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap kita bangun pagi Bapak Ibu Saudara, setiap kita bangun pagi sangat penting untuk kita bersyukur. Kenapa? Ketika kita tertidur, pernah enggak Bapak Ibu berpikir, ketika kita tertidur, bagaimana kalau esok paginya gak bangun lagi? Nah, setiap kita bangun pagi, itu menjadi ajang kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih satu malam telah berlalu, saya bisa istirahat dengan enak. Dan pagi ini saya bisa bangun kembali. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar yang tidak terkira. Dan saya percaya ketika kita mampu bangun setiap hari, setiap pagi hari, maka kita percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada
Ada kuasa daripada Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita setiap pagi hari. Dan saya percaya Bapak Ibu, semua yang ada di tempat ini, ketika kita masih bangun pagi, saya percaya karena Tuhan tahu kita mampu menang melewati hari ini. Haleluya. Itu adalah pribadi yang kedua tadi, Raja Herodes, kedua para imam kepala, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah orang Majus. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini memiliki kerinduan untuk bertemu dan menyembah Yesus. Siapa sih orang Majus ini? Orang Majus ini adalah bisa disebut juga ahli perbintangan, cendekiawan, orang-orang pintar, bahkan juga dikatakan raja kecil. Jadi orang Majus ini adalah orang intelektual, ahli perbintangan yang punya pengetahuan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi mereka ini bukan orang Yahudi, mereka ini berasal dari timur. Kalau nggak salah mereka itu merupakan orang Persia atau enggak orang Iran. Dan jarak mereka dari Persia, dari timur sampai ke Bethlehem itu diperkirakan jaraknya sekitar 800 sampai 1600 kilometer. Tuhan menuntun mereka lewat bintang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sebatas bintang Tuhan menuntun mereka, tapi saya percaya ada pengilhaman daripada Tuhan sendiri di dalam hidup mereka. Sehingga mereka memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Mereka ini bukan siapa-siapa di dalam Tuhan. Mereka ini bukan orang Yahudi, tapi mereka memiliki kerinduan. Mereka dari timur, mereka mau datang ke Bethlehem untuk mencari dan menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara, jarak yang begitu jauh dan mereka bukan naik pesawat, mereka naik apa? Naik unta, mereka membawa banyak barang-barang berharga. Perjalanan mereka bisa jadi berbulan-bulan dari timur sampai ke Bethlehem. Tapi mereka melakukan semuanya itu. Karena apa tadi Bapak Ibu Saudara? Karena mereka memiliki gairah dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua di tempat ini, kalau kita memiliki passion, kalau kita memiliki gairah dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, apapun rintangan yang kau akan lewati. Kalau kita memiliki kerinduan setiap hari di dalam kehidupan kita, apapun tantangan masalah yang kita hadapi, tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kita dari kasih Bapa. Ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita memiliki gairah untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua ada di tempat ini karena kita punya gairah untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka datang dari timur Bapak Ibu Saudara, mereka sampai kepada Bethlehem. Tuhan menuntun mereka sesuai kapasitas mereka sebagai ahli perbintangan, maka Tuhan tuntun mereka lewat bintang juga sampai ke Bethlehem Bapak Ibu Saudara. Mereka dituntun oleh bintang timur yang suatu saat bisa hilang, tetapi mereka selalu berusaha dan percaya ketika mereka berjalan pasti mereka bisa sampai. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara gampang, tinggal mau kemana tinggal Google Maps atau Waze itu bisa sampai. Tapi yang menjadi penuntun mereka pada saat itu hanya apa? Bintang dari timur. Tapi mereka tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Bahkan bintang timur itu sempat hilang tepat di atas kerajaan Herodes. Tapi bintang itu kembali muncul lagi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, Tuhan akan tuntun kita untuk bertemu dengan Dia. Ketika kita rindu menemukan hadiratnya, menemukan pribadi Yesus sendiri di dalam hadiratnya, saya percaya kita akan dipuaskan. Setiap orang yang rindu, haus, merasakan lawatan Tuhan, jamahan Roh Kudus, ketika engkau punya kerinduan, maka Tuhan akan limpahkan dengan luar biasanya. Ketika kita rindu mengenal firman Tuhan, mengenal Allah lewat firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara banyak kepada kita terhadap setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca setiap hari. Ini yang tiga orang Majus ini yang mereka lakukan. Mereka memiliki kerinduan Bapak Ibu Saudara. Dan setelah mereka sampai, Tuhan tuntun mereka walaupun sempat hilang bintang timur itu. Tuhan tuntun mereka kembali sampai di tempat di mana Yesus lahir. Apa yang mereka alami Bapak Ibu Saudara? Mereka mengalami sukacita yang besar. Haleluya. Dan saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini, saya tidak tahu apa yang kita alami. Mungkin dari rumah, dari pekerjaan, dari kantor segala macam, banyak tantangan yang kita alami. Tapi saya percaya ketika kita sampai di tempat ini, Yesus ada di sini.
Roh Kudus ada di sini, engkau akan bersuka cita. Kita akan bersuka cita. Kita akan terima kemenangan. Tuhan akan lawat kita dengan luar biasa. Ketika kita memiliki kerinduan, Tuhan juga lebih rindu lagi untuk memberkati kita, untuk berkasih-kasihan dengan kita dan mengasihi kita dengan luar biasa. Ingat, dikatakan bahwa begitu besarnya kasih Allah. Untuk mengalami kasih Allah yang besar itu, dibutuhkan hati yang terbuka untuk mengalami kasih Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka menemukan bayi, menemukan Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan, kalau orang normal, mungkin mereka akan berkata orang-orang Majus yang pintar-pintar ini adalah orang-orang bodoh. Ngapain nyembah bayi yang baru lahir? Tapi karena mereka percaya, mereka tahu, saya percaya mereka pernah mendengar tentang kelahiran Sang Juru Selamat dan mereka pegang janji itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau perkatakan, apapun yang terdapat di dalam firman Tuhan, janji firman Tuhan, pegang itu baik-baik. Karena Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi di dalam hidup kita semua di tempat ini. Setelah mereka datang, mereka memberikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan terbaik mereka berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal apa yang mampu kita berikan untuk Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin bukan emas, kemenyan, dan mur yang kita berikan. Tapi saya mau perkatakan pada saat ini, yang mampu kita berikan adalah hati yang selalu rindu untuk mengalami Tuhan setiap hari. Itu yang mampu kita berikan kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dunia sebagai bayi. Dia tidak memiliki tempat, bahkan penginapan penuh, sehingga dia lahir di kandang domba. Tetapi saat ini bukan bayi Yesus lahir lagi yang kecil yang lahir untuk kita, tapi Tuhan Yesus yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita, yang sudah mati di kayu salib. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di ambang pintu dan aku mengetok, barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Herodes merasa terancam, biasa saja atas kelahiran Tuhan Yesus, tapi saya percaya kita di tempat ini seperti orang-orang Majus yang memiliki kerinduan, memiliki hati yang terbuka untuk Yesus. Saya berikan tema khotbah hari ini apa Bapak Ibu Saudara? Welcoming Jesus as a King. Sambutlah Yesus sebagai Raja di dalam hidupmu. Kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan saya percaya ketika Yesus, Tuhan Yesus, Roh Kudus menjadi Raja atas kehidupan kita, bertata atas kehidupan kita, 2022 kita akan menjadi lebih dari pemenang lagi. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan kembali, apakah hati kita adalah hati yang selalu terbuka untuk Tuhan Yesus? Apakah setiap musim kehidupan kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita selalu bertanya kepada Bapa di sorga apa yang harus kita lakukan? Dan apakah kita sampai saat ini masih berdiri teguh di dalam Tuhan? Poin keempat Bapak Ibu Saudara, berdiri dan jangan goyah. Semua kita yang ada di tempat ini, kita terima Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita. Kalau Tuhan sudah menuntun kita sebagai Raja dari 2021, saya percaya di 2022 juga Tuhan akan tuntun kita dengan luar biasa. Amin.